Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Yabes Community. Saudara yang ada di rumah, gimana? Dalam keadaan baik-baik saja? Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Dan saya mau ajak saudara yang ada di rumah untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini. Mari semua. Haleluya. Yuk saudara, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Sekali lagi, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-puji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Yuk sama-sama dengan saya lambaikan tanganku, katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu, amin. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari saudara sama-sama angkat pujian ini, katakan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat sukacita yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami mau tetap bersuka Tuhan, kami mau tetap bersyukur untuk kebaikan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Mari angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan
Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Engkau Tuhan, perlindungan kami, kota benteng kami. Angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, mari sembah Dia. Thank you Jesus, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Shalom, selamat datang dalam ibadah online Yabes Community minggu ini tanggal 7 Juni 2020. Ibadah online Yabes Community ini juga dapat diakses melalui channel YouTube dan Facebook @Yabes Community. Yabes Community juga melakukan pelayanan komsel online setiap hari Rabu pukul 8 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tertarik untuk mengikuti pelayanan komsel online di Yabes Community, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melakukan DM atau inbox ke Instagram dan Facebook @Yabes Community untuk mendapatkan link komsel online melalui aplikasi Zoom Meeting. Setiap hari Senin dan Jumat, Yabes Community menyelenggarakan sharing live setiap jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu semua boleh mengakses tayangan sharing live ini melalui channel YouTube dan Facebook Yabes Community. Untuk mendukung pelayanan Yabes Community juga membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang tergerak untuk memberikan persembahan. Persembahan ini dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari Sabat, hari perhentian, hari ini kembali kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya betul bahwa Roh Allah yang hidup menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Kami meyakini bahwa hidup ini ada dalam tangan Allah yang perkasa. Hidup ini ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kami yakin pula bahwa bukan hanya kami, keluarga kami, saudara-saudara kami terus mengalami janji-janji Tuhan di masa-masa sekarang ini. Tidak ada kata mundur, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami ingin memperbaiki hidup kami dan kami butuh firman Tuhan supaya hidup ini boleh dibaharui dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Bolehkah berkata amin? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali di hadirat Tuhan. Shalom. Ada kesukaan tentunya setelah kita menyembah Tuhan. Dalam nyanyian, pujian yang kita naikkan bersama-sama. Saya percaya ada kegirangan, saya percaya ada joy, ada sukacita yang meliputi keluarga-keluarga hari ini. Meskipun kita berkata, Pak mau sukacita keadaan lagi sulit, tapi Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa. Hari ini saya akan membawakan tema yang sangat menarik untuk kita boleh perhatikan hari-hari ini. Tema yang akan saya angkat adalah menemukan kepekaan terhadap rencana Allah. Menemukan kepekaan terhadap rencana Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, Saudara. Ini tulisan dari Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat yang penuh dengan kompleksitas masalah, Saudara. Karena Korintus ini ada begitu banyak masalah yang ada di jemaat ini, Saudara. Kalau Saudara baca dari pasal yang pertama, kedua, Saudara akan menemukan masalah perpecahan jemaat. Masalah macam-macam yang ada dalam jemaat ini yang setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup yang mereka jalani sebagai umat Tuhan itu tidak mampu dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga Paulus menulis tulisan yang cukup panjang sampai menulis 2 bagian, yaitu 1 Korintus dan 2 Korintus pada masa itu kurang lebih tahun 50 sampai dengan tahun 55 Masehi, Saudara. Cukup jauh dari masa saat ini. Nah, saya akan bacakan kepada Saudara 11 ayat ini, Saudara. Judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ikuti saya di rumah, Bapak Ibu membaca. Saya mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, saudara. Kepekaan adalah sebuah respon. Kepekaan akan rencana Allah
adalah sebuah tanggapan atau respon kita terhadap rencana Allah. Saya meyakini semua kita orang percaya, anak-anak Tuhan, sudah ditetapkan dalam rancangan yang istimewa dari Tuhan. Setiap saudara yang beribadah hari ini, keluarga-keluarga, patut kita catat bahwa saudara semua ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang istimewa buat saudara. Tuhan sudah menyatakan janjinya buat kita anak-anaknya bahwa Ia akan memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan dalam beberapa bagian di Alkitab kita akan menemukan bahwa bagaimana Yesus berjanji bahwa ketika kita meminta Ia akan memberi kita, ketika kita mengetok pintu Ia akan membuka pintu, ketika mencari Ia akan memberikan kepada kita. Jadi setiap kita sudah ada dalam pikiran Tuhan. Dan pikiran Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, tidak baik, kecelakaan, kehancuran buat kita. Apalagi kita anak-anaknya, saudara. Bangsa Israel pun sebagai umat pilihan Allah sudah ada dalam pikiran Tuhan. Bagaimana membawa bangsa ini ke tanah yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Musa sebagai salah satu tokoh bangsa Israel yang sempat hidup di tanah Mesir di masa perbudakan. Diberikan beban. Allah menyatakan kehendaknya bahwa Ia akan membawa bangsa pilihan keluar dari perbudakan pada masa itu. Tapi kalau saudara menyelidiki apa yang terjadi di dalam sejarah bangsa Israel, mereka ada dalam rancangan yang besar tapi mereka tidak mempunyai kepekaan terhadap rencana Allah. Dalam beberapa kesempatan pembicaraan antara Musa dan bangsa Israel, tidak sedikit kita menemukan komplain dari bangsa Israel yang mengatakan, Musa, kalau tidak jelas seperti apa nasib dan masa depan kami, biarkan kami ada di Mesir. Dan ada begitu banyak komplain dalam beberapa bagian yang dicatat di Alkitab. Bagaimana mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus. Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mengangkat tema kepekaan akan rancangan Allah. Bahkan di dalam bacaan kita tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Tuhan meminta kita belajar dari bangsa Israel. Bukan belajar dari apa yang mereka alami. Kemenangan yang mereka alami dalam perang dan sebagainya. Hal-hal yang baik. Tapi kita diminta belajar daripada ketidakpekaan bangsa Israel akan rancangan Allah yang besar. Terjadi tarik menarik di Mesir. Ketika Firaun tidak mau memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Tetapi singkat cerita bangsa ini akhirnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi sayangnya di perjalanan mereka mengalami ketidakpekaan akan rancangan Allah. Rombongan besar yang keluar dari Mesir tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi Tuhan. Rombongan yang begitu besar yang keluar dari Mesir tidak sepenuhnya memenuhi kriteria Tuhan. Paulus menjelaskan secara gamblang tentang Israel.
Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih di ayat yang ke-5 dikatakan, Paulus mencatat, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka sudah disertai Tuhan keluar dari Mesir, tetapi sayang mereka mati banyak di padang gurun. Bahkan Alkitab berkata sebagian besar dari mereka, bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar dari mereka gagal menangkap isi hati Tuhan pada waktu itu. Padahal Allah merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Saudara, kekristenan kita pun seperti ini kadangkala. Dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menetapkan rancangan yang baik buat kita semua. Rancangan yang luar biasa. Tetapi kita sebagai anak-anaknya tidak menanggapi dengan baik apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya belum lama ini ngobrol dengan teman dan sahabat lama saya ketika saya melayani di Jakarta. Saya senang sekali terlibat dalam pembicaraan yang tidak terlalu panjang. Saya tanya kabar istri dan anak-anaknya. Saya senang melihat mereka bertumbuh secara iman. Saya begitu gembira melihat mereka dipelihara Tuhan. Padahal saya kenal mereka dulunya, saudara. Rasanya seorang yang tidak punya hari depan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak punya pendidikan yang baik seperti layaknya orang-orang lain. Hanya menjadi pesuruh. Menghambakan diri di pelayanan. Tapi ketika kami ngobrol, kami cerita, saya menemukan satu hal yang luar biasa. Ketika ia bercerita bahwa Tuhan menyatakan rancangannya satu demi satu dalam kehidupannya. Padahal dia berpikir siapa sih saya? Tapi ia boleh menanggapi betul apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Saya senang, saya bahagia. Dan di hati saya berkata bahwa inilah kehidupan yang menanggapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Peka terhadap rancangan Allah. Menanggapi rancangan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika saya menyiapkan hal ini, firman Tuhan hari ini, saya cukup kaget ketika berada di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Dikatakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus memberikan gambaran bahwa akhir zaman kita diminta untuk meneropong apa yang terjadi dari bangsa Israel, saudara. Kita diminta untuk melihat apa sih yang terjadi dengan bangsa ini. Makanya Paulus menggunakan kata akhir zaman. Semua ini menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita tidak perlu perdebatkan lagi, tapi kita harus jujur bahwa kita ada di masa-masa zaman yang mungkin akan segera berakhir. Dan kita diminta untuk belajar daripada bangsa Israel, saudara.
Apa yang mereka lakukan sehingga bangsa ini tidak peka terhadap rancangan Allah yang besar dalam kehidupan mereka? Saya mulai melihat dari ayat yang ke-6 ketika dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bangsa Israel hidup dalam kejahatan, saudara. Lalu di ayat yang ke-7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Paulus memberikan identifikasi, selain bangsa ini jahat, bangsa ini menyembah berhala, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa itu berhala? Berhala adalah ketika saudara menempatkan sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari Tuhan, itu berhala. Makanya saya membaca sebuah buku yang sangat menarik sekali, yang berkata bahwa apa kebutuhan utama Anda sebagai orang percaya? Kalau kita bertanya apa kebutuhan bangsa Israel pada waktu itu? Apa kebutuhan bangsa pilihan Tuhan waktu itu, saudara? Mereka butuh makan sebenarnya. Lebih daripada Tuhan. Tuhan bukan jadi yang utama. Bahkan ketika mereka di padang gurun pun Alkitab mencatat, mereka membuat lembu emas di padang gurun. Sesuatu yang memuakkan hati Allah pada waktu itu, saudara. Yang seharusnya Allah yang membawa mereka dari perbudakan Mesir keluar dari perbudakan, itu yang harus menjadi kebutuhan utama mereka. Persekutuan dengan Allah yang mengeluarkan dari bangsa Mesir, itulah yang menjadi kebutuhan utama mereka. Tapi bukan itu yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan marah dengan bangsa Israel. Ketika bangsa ini tidak menempatkan Yahweh atau Allah di tempat yang semestinya dalam kehidupan mereka. Ada catatan yang saya baca, yang saya tulis dari seorang penulis bernama Aham Maslow. Sebenarnya manusia mempunyai 5 kebutuhan utama. Yang pertama adalah kebutuhan pokok makan dan minum. Makanya sekarang di mana-mana orang berteriak mau makan, mau minum, susah. Di tengah pandemi corona hari-hari ini saudara bisa baca di media massa, nonton di televisi. Bagaimana orang sedang berteriak hari-hari ini makan, minum karena memang susah hari-hari ini, saudara. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Orang pengen aman. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan cinta kasih. Yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesuksesan dan kepuasan, pencapaian tujuan pribadi. Ini menurut survei 5 kebutuhan utama daripada manusia. Rupanya kebutuhan akan Allah tidak masuk dalam hitungan. Prihatin dengan survei ini, saudara, tapi sekaligus membuka mata iman kita. Orang percaya hari-hari ini, apa kebutuhan kita di masa-masa ini? Saya berdoa kepada saudara, saudara belajar dari bangsa Israel. Saudara menghormati Tuhan yang sudah membebaskan saudara dari kutuk dosa, yang sudah menebus saudara dengan mahal dan menjadikan saudara umat pemenang. Dan Yesus harus menjadi kebutuhan utama kita. Israel kehilangan kepekaan terhadap ini. Tegar tengkuk, sungut-sungut. Nanti saudara baca di ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-8.
Mereka tinggal dalam persinahan, percabulan. Bahkan Alkitab berkata karena percabulan 23.000 orang tewas. Sebenarnya mereka tidak peka dalam hal apa, saudara? Sampai saya harus mengangkat tema kepekaan terhadap rancangan Allah. Mereka tidak peka bahwa yang utama dari hidup mereka adalah Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Refleksi yang begitu jelas kepada masa ini ketika orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dibayar lunas di kayu salib, tetapi hidup tidak menghormati karya penebusan Yesus yang sudah mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Ini kepekaan, ini kepekaan terhadap rencana Allah. Kita seperti menutup mata dan tidak menempatkan Yesus yang utama, padahal dia sudah melakukan segala-galanya buat kita. Ini masalah, saudara. Pada hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan bawa saya untuk menyiapkan hal ini, supaya kita makin mengerti bahwa kepekaan itu berbicara tentang kesadaran penuh terhadap siapa Allah dalam hidup kita, saudara. Kesadaran penuh terhadap Yesus yang sudah mati di Golgota dan memastikan jalan keselamatan itu buat kita. Kekekalan itu buat kita. Gereja Tuhan, apa yang menjadi kerinduan besar kita hari-hari ini? Makanya Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sayangnya Abraham Maslow sudah mengatakan kepada kita semua lewat survei bahwa bukan pengejaran akan Tuhan yang utama, bukan. Makan, minum, harga diri, keamanan, kebutuhan akan cinta, kesuksesan. Kalau boleh saya bertanya dari mimbar ini, apakah kita bisa memperoleh semua itu? Iya, kita bisa. Tapi jangan jadikan itu pengejaran yang utama dalam kehidupan kita. Makanya ketika menyiapkan ini Tuhan bawa saya kepada Mazmur pasal 84, sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Mari kita buka Mazmur 84, tulisan dari Bani Korah. Di dalam ayat yang ketiga Mazmur 84 dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam dalam rumahmu. Diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Bani Korah menggambarkan bahwa kerinduan terbesarnya bukan sukses. Kerinduan terbesarnya bukan cinta kasih. Kebutuhan terbesarnya bukan keamanan. Tapi kebutuhan terbesarnya adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang sangat penting untuk kita mengerti. Sehingga bangsa Israel mati di padang gurun. Sehingga Paulus berkata, belajar dari Israel. Engkau yang hidup di akhir zaman. Saya yakin kita hidup di akhir zaman. Tapi mari miliki kepekaan terhadap Allah.
Saya senang dengan kata sensitivitas yang kuat akan Allah. Israel tidak sensitif dengan Allah. Dikasih makan di padang gurun. Semuanya disiapkan. Tapi jauh dari persekutuan. Orang Kristen juga banyak begitu. Dikasih hidup, dipelihara, tapi tidak mau ibadah, repot. Makanya kami ngobrol-ngobrol dengan hamba Tuhan, kami katakan bahwa orang-orang yang dasarnya malas ibadah, paling senang dengan pandemi corona. Karena makin tidak beribadah. Ini masalah, saudara. Ini hari kemerdekaan buat orang yang memang dasarnya malas ibadah. Ini masalah. Tapi dipelihara. Tapi dijaga, dilindungi. Sang pelindung dan pemelihara dilupakan. Tidak punya sensitivitas akan Allah. Apa kebutuhan utama gereja? Orang percaya hari-hari ini. Kepekaan akan Allah sebagai sang sumber hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau ini kita punya, di hati ini akan terus melonjak untuk terus ingin bersekutu dengan Allah. Katakan amin, saudara. Kalau kita sudah mulai kehilangan sensitivitas dengan Allah, tandanya gampang. Disuruh baca Alkitab marah, saudara, tidak nyaman, tidak enak. Kalau sudah dengar doa ibadah, tidak nyaman. Nah, hati-hati, saudara. Kalau kita punya kepekaan, kita akan mencintai Yesus hari-hari ini. Di saat dunia semakin tidak menentu, iman orang percaya harus semakin peka akan Allah. Peka akan rancangan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu beribadah hari ini, perkenankan saya berkata kepada saudara, manusia boleh berlomba-lomba memenuhi banyak hal dalam kehidupannya. Tapi orang percaya harus berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupannya. Sekali lagi manusia boleh berlomba-lomba mencari pemenuhan segala hal untuk kehidupannya. Tapi orang percaya harus berlari-lari kepada panggilan Allah untuk menjadikan Allah yang utama dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita di rumah saudara masing-masing. Bahkan jemaat yang saya kasihi, kalau ada survei kepada saudara, saya yakin survei itu akan berkata bahwa kebutuhan utama kita adalah Allah yang kita sembah. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka mereka akan dipuaskan. Alkitab tidak berkata, berbahagialah mereka yang haus akan kesuksesan. Tidak. Yesus bilang haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar berbicara tentang apa? Kebutuhan pokok kita. Karena kita butuh makan, kita butuh minum. Tapi Yesus bilang, kalau itu yang utama, biarlah yang utama adalah kebenaran. Yaitu Yesus sendiri. Saya begitu antusias menyampaikan ini. Karena saya meyakini bahwa Tuhan ingin dia ditempatkan di tempat yang selayaknya dalam kehidupan kita. Karena ia adalah Allah yang cemburu, kata firman. Wow. Maka dari itu kita butuh kepekaan akan Allah.
Ini penting sekali, saudara. Saya melayani seorang ibu dari luar kota yang menelpon saya karena sakit. Dia menceritakan banyak hal kebutuhan utamanya. Sakit, ada kekuatan roh jahat yang mengganggu dia, dan beberapa pergumulan-pergumulan lain. Tapi sebelum saya berdoa, saya digerakkan melakukan satu hal. Saya menantang ibu ini untuk melakukan hal yang paling utama. Menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Padahal dia cerita banyak hal pergumulannya, Pak Pendeta doakan ini, Pak Pendeta doakan ini, doakan. Saya dengar, iya saya doakan. Tapi sebelum saya berdoa, saya bilang, ayo kita tempatkan dulu Yesus yang utama dalam hidup ini. Lalu saya menuntun dia berdoa, saudara. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sadar Roh Kudus sedang membawa dia untuk menempatkan Yesus sebagai landasan utama, pijakan utama dari setiap pergumulannya. Lalu kita berdoa untuk pergumulannya. Beberapa jam saya ditelepon balik. Dia kaget, sakit di sekitaran payudaranya, mendadak panas. Sesuatu yang mengalir begitu hangat mengalir di tangannya, dan rasa sakit yang ia alami hilang. Saat itu saya mengerti, ketika orang peka dan menempatkan Yesus yang utama, maka dia akan mengalami kemenangan sebagai bukti ia menempatkan Yesus yang utama. Bapak Ibu yang beribadah hari ini, kepekaan utama kita adalah ketika kita menjadikan Yesus satu pribadi yang bukan hanya menjadi teman sahabat kita, tetapi dia adalah pribadi yang adalah segala-galanya buat kita. Jesus is my everything. Yesus adalah segala-galanya buat kita. Selamat bertumbuh, selamat mengalami Tuhan, dan selamat untuk mempunyai kepekaan yang kuat akan rancangan Allah. Saya yakin rancangan Allah akan digenapi dalam hidup saudara ketika saudara menjadikan Yesus yang utama dalam kehidupan saudara. Mari buka kedua tangan saudara. Mulai rasakan jamahan Tuhan buat saudara. Mungkin Yesus bukan yang utama lagi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan datang kepada saudara, mengingatkan saudara. Ayo sadar anakku. Aku yang lebih dahulu mengasihi engkau. Aku sudah mati buatmu. Aku sudah mati buat dosa-dosamu. Dan aku mengasihimu nak. Itu yang Tuhan katakan kepada saudara hari ini. Pejamkan mata saudara dan mulai alami Tuhan. Kalau boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima jamahan Tuhan hari ini. Mungkin kita sudah mulai lupa Tuhan karena beban hidup yang berat. Hari ini Tuhan ingatkan, cari Tuhan. Bahkan Yesaya berkata, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Anakku, mari datang kepadaku, kata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Dan dia sedang menjamah saudara hari ini. Bapa, jamah setiap keluarga. Jamah setiap pribadi. Jangan ada yang Tuhan lewatkan. Hari ini kami mau menempatkan Engkau yang utama.
Karena kami pun sudah terima anugerah yang begitu besar. Kami belajar dari Israel. Hari ini kami mengambil keputusan. Kami angkat tangan dan berkata, Yesus, Kau yang utama. Kami menyingkirkan berhala-berhala kami. Kami menyingkirkan dosa-dosa kami. Biarlah kami hidup menyembah-Mu hari-hari ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, hibur yang susah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang terima kemenangan, sama-sama katakan, amin.